Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan kepada jajaran Menteri Kabinet Merah Putih dalam taklimat awal tahun di Hambala. Arahan tersebut menekankan percepatan kinerja pemerintahan, terutama dalam realisasi program penciptaan lapangan kerja dan penguatan sektor padat karya. Dalam agenda retret ini, pemerintah juga mengevaluasi 1 tahun pelaksanaan program makan bergizi gratis, sekaligus meninjau sejumlah program strategis nasional lainnya. Retret tersebut turut dimanfaatkan sebagai forum koordinasi lintas sektor untuk membahas berbagai isu prioritas, mulai dari penambahan titik sekolah rakyat hingga percepatan rehabilitasi wilayah terdampak bencana di 3 provinsi menjelang puncak musim hujan. Lantas, sejauh mana arahan Presiden mampu diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan? Apakah percepatan program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat? Bagaimana pemerintah memastikan seluruh agenda prioritas berjalan efektif dan berkelanjutan? Baik, pemirsa, dalam taklimat awal tahun, Presiden Prabowo Subianto ini mengumpulkan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk diberikan arahan soal percepatan dari program-program yang menjadi prioritas pemerintah tentunya. Ajang ini atau retret ini sekaligus juga menjadi ajang evaluasi dari apa yang sudah dijalankan selama 1 tahun kebelakang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka dalam Kabinet Merah Putih. Pertanyaannya, sejauh mana kemudian para pembantu presiden ini bisa menerjemahkan apa yang menjadi arahan dari presiden dan sejauh mana pula program-program tersebut sudah menyentuh kebutuhan masyarakat dan sudah efektifkah program-program prioritas nasional yang dicanangkan oleh pemerintah. Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada pengamat kebijakan publik Prof. Eko Prasojo dari Universitas Indonesia. Selamat malam Prof. Eko. Selamat malam. Apa kabar Prof? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Terima kasih malam hari ini sudah hadir dan juga bergabung bersama kita ada pengamat politik dari Universitas Indonesia, ada Kang Cecep Hidayat. Selamat malam Kang Cecep, apa kabar? Selamat malam. Sehat ya Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan juga kita masih menunggu kedatangan dari Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono untuk bisa ikut bergabung. Kang Cecep, kalau kita lihat dari kemudian kacamata politik, momentum apa sih sebetulnya yang kemudian ditandai oleh Presiden Prabowo Subianto di awal tahun memberikan arahan kepada jajarannya di Kabinet Merah Putih? Ya, saya melihatnya dari beberapa aspek, Mbak Ken ya. Pertama gini ya, dalam sebuah organisasi itu memang hal yang biasa, awal tahun ada rapat kerja biasanya. Nah, dalam konteks ini Presiden Prabowo melakukan taklimat, itu arahan kepada siapa? Kepada para pembantunya. Itu jelas, saya lihat tuh videonya ya sekitar hampir 30 menit yang di awal sebelum media nggak ikut ya. Betul. Itu bagaimana dia menjadi sarana evaluasi, katakan ya, evaluasi setahun terakhir, kemudian langkah-langkah yang perlu diambil ke depan gitu, dengan memperhatikan ada dinamika dunia dan juga bencana yang terakhir. Nah, dari sana saya bisa petakan ada 4 hal sebenarnya yang bisa didalami lebih lanjut ya. Ada, saya menyebutnya KIS ya, tapi KKIS gitu. Pertama, kepemimpinan, leadership. Kenapa? Karena dari sana kita lihat ya bagaimana seorang pemimpin ya, Presiden Prabowo bukan cuma sekedar head of government ya, dia leader in chief ya, bagaimana dia demikian kepemimpinan demikian kuat. Jadi strong leader sebenarnya. Oke. Nah, itu yang dimunculkan pada publik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita bicara yang kedua adalah bicara masalah koalisi dan juga manajemen elit ya. Nah, ini di sana dikumpulkan semua pembantunya, dan kita tahu ketika kabinet dibentuk di Oktober tahun lalu itu kan lintas partai, lintas relawan dan seterusnya. Jadi kabinet yang demikian gigan ya, besar gitu. Dan akhirnya di sana sebenarnya terlihat ya bagaimana dia bahkan Menko dari ketum PKB di absen dengan mana ketum PKB itu enggak? Yang perlu diperhatikan nih. Nah, dari sana sebenarnya Presiden untuk menunjukkan ini ada konsolidasi elit, ada manajemen elit di sini yang sedang dipertunjukkan pada publik. Itu yang kedua. Yang ketiga, masalah institusi sebenarnya. Ya, kita tahu kabinet ini kan kumpulan ya orang-orang yang kemudian perlu membuat kebijakan yang strategis dan seterusnya. Betul. Bahkan dalam pidato yang saya perhatikan juga ya, disampaikan
Saya apresiasi ya Presiden kalau ada menteri yang bisa memutuskan, nggak sekedar nunggu arahan. Nah, tapi kemudian apakah memang itu terjadi gitu ya, membuat putusan gitu. Jadi masalah institusi ini yang kemudian masalah kelembagaan ini yang saya kira perlu jadi perhatian juga sebenarnya antara Prabowo ya Presiden Prabowo dengan para pembantunya, para menteri dan wakil menteri serta staf sus dan UKP ya, utusan khusus. Yang terakhir S-nya apa, Kang? S-nya itu bicara politik simbolik sebenarnya. Bagaimana di sana dikumpulkan ya atas nama retreat itu kan sebenarnya kan ingin diasingkan, tapi ini beda dengan yang di Magelang. Magelang itu kan relatif jelas tuh ada harinya, tiap sesi ada asupan, ada informasi, ada pengetahuan yang disampaikan. Ini hanya pemberian informasi bagaimana klaim ya kami sudah melakukan ini dan ini gitu dan seterusnya. Ini menunjukkan kepada masyarakat, kepada mitra organ politik lainnya ya atau orang-orang yang di luar kekuasaan bahwa kami sudah bekerja gitu. Ya bahkan kemudian Presiden terlihat offense ya terhadap katakan orang-orang yang mungkin mengkritik pemerintah. Ya 4 hal ini yang saya perhatikan ya. KKIS. Nah, Prof. Eko, kalau ini kemudian menjadi satu hal simbolik penting untuk menunjukkan kepada publik apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah 1 tahun ke belakang, ini sebagai bentuk laporan juga ke publik, Prof? Iya, saya pikir secara kebijakan memang ini semacam laporan Presiden kepada publik secara luas ya mengenai penyelenggaraan pemerintahan selama setahun ini gitu ya. Sebenarnya begini, Presiden dalam hal ini itu kan dia menjadi semacam konduktor ya. Para menteri, pimpinan lembaga ini kan istilahnya adalah para pemain musik ya dalam orkestrasi pemerintahan. Saya mengibaratkan ini sebagai orkestrasi pemerintahan. Memastikan bahwa setiap pemain musik itu punya partitur yang sama. Partitur itu adalah kebijakan. RPJMN, kemudian Renstra, rencana strategis, dan juga rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga. Nah itu kesamaan partitur itu penting. Bayangkan sebuah orkestra kalau partiturnya nggak sama. Yang satu masing-masing sumbang nanti, Prof. Ya, yang satu nyanyi Bengawan Solo, yang lain nyanyi Kus Plus ya. Jadi ini adalah hal untuk memastikan bahwa orkestrasi ini berjalan sesuai dengan partitur yang sama. Nah, tapi saya lihat ini banyak partitur yang tidak sama. Prof. Dalam pelaksanaan program pembangunan, kegiatan, dan juga anggaran. Apa yang menjadi tandanya, Prof, bahwa partiturnya tidak sama nih, banyak yang nggak sama, Prof? Yang pertama tentu sumbernya pada kebijakan. Semua program pembangunan itu arasnya atau asalnya itu pada kebijakan. Nah, kebijakan kita ini antar kementerian seringkali tidak klop. Jadi harmonisasi kebijakan. Nanti kebijakan itu ya kita sebut sebagai integrated policy. Kebijakan yang integrated, punya outcome yang sama. Jadi ada kebijakan ini harusnya integrated memang. Seperti kita mau membangun mobil kan kita harus membagi tugas. Siapa bikin ban, siapa bikin mesin, siapa mendesain, siapa bikin kaca spion dan seterusnya. Nah ini saya lihat kebijakannya memang masih belum terintegrasi. Sehingga itu nanti akan menentukan peran saya bermain apa. Produk apa yang harus saya hasilkan. Bahkan masih meraba dong berarti, Prof. Jadi begitu. Apa yang harus dilakukan? Ini problemnya adalah pada penyelarasan kebijakan atau alignment of policy ya. Bagaimana kita memastikan, tadi saya jelaskan bahwa setiap kementerian dan lembaga itu harus punya partitur not balok yang sama. Saya berperan untuk main cello katakan. Saya berperan untuk main saksofon. Dan itu harus dalam satu irama. Nah saya lihat kalau mau dievaluasi ya dalam tahun lalu itu ya kebijakannya masih belum terintegrasi antar kementerian dan lembaga. Dan itu nanti turun dalam namanya rencana kerja dan anggaran. RKAKL. Rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga. Nah jadi ini problemnya kolaborasi. Collaborative working, kerja-kerja kolaborasi antar kementerian dan lembaga. Nah, ciri-ciri kolaborasi itu adanya share outcome. Jadi adanya outcome bersama, joint outcome. Artinya kalau sekarang apa? yang terlihat masih sendiri-sendiri. Nah, saya masih melihat
orkestrasi ini perlu diluruskan subnya. Jadi outcome-nya harus benar-benar dipastikan terintegrasi. Nanti jangan sampai ada kementerian lembaga yang tugasnya bikin ban tapi bannya nggak bikin. Atau bikin ban tapi ban yang kita harapkan adalah ban Toyota tapi yang diproduksi ban truk. Nah itu banyak terjadi di dalam pemerintahan. Karena ini tentu buktinya adalah bahwa hasil dari review BPKP terhadap indikator kinerja pemerintah ya tahun 2024 lalu ya yang diumumkan pada pada tahun 2025 itu banyak sekali indikator-indikator kinerja pemerintah yang tidak tercapai dan tidak terkoneksi satu dengan yang lain. Nah, jadi saya ingat dari 81 indikator kinerja pemerintah tahun 2024 itu hanya sekitar 47%. Indikator ini bisa diukur keberhasilannya dari apa saja, Prof, yang dilihat komponennya? Tergantung nanti ini indikator kinerja siapa. Jadi indikator kinerja itu misalnya ban, gitu ya. Kemudian mesin, kemudian jok, kemudian kaca spion. Nah, ada kalanya ketika kita mau bikin mobil di akhir tahun, kok bannya belum jadi, ini siapa yang bertanggung jawab? Kok mesinnya belum jadi, ini siapa yang bertanggung jawab gitu loh. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Itu kira-kira yang menjadi poin evaluasi yang kemudian dilihat oleh Prof Eko. Nah, Kang Cecep, tapi seberapa penting sih momen taklimat, retret yang dilakukan oleh Presiden untuk mengorkestrasi tadi apa yang disampaikan oleh Prof Eko dari para jajarannya di Kabinet Merah Putih? Ya kalau memang tujuan taklimat tersebut itu untuk memperbaiki ya langkah mungkin setelah hasil evaluasi tahun sebelumnya ternyata ada kekurangan ya, itu bisa diperbaiki, itu jadi penting sebenarnya. Evaluasi setahun kemarin bagaimana, setahun lebih lah ya. Itu bagaimana kalau memang itu benar dievaluasi, kemudian sebagai seorang strong leadership ya Presiden, yaitu bisa kemudian memberikan arahan lebih lanjut. Bahkan kalau nggak salah kan setelah sesi yang wartawan nggak ikutan itu ya, dia Presiden akan memberikan arahan-arahan yang lebih detail, yang lebih teknis. Nah ini saya kira diperlukan kalau memang tadi misalnya kalau perumpamannya beliau jadi konduktor yang mengorkestrasi sedangkan partiturnya beda-beda, ini jadi kesempatan, jadi momentum sebenarnya. Sudah setahun 2 bulan ya, sudah selesai, bagaimana tahun-tahun ke depan, sisa yang masih ada bagaimana, ini yang itu menjadi langkah penting sebenarnya, tantangannya di sana jadinya. Dan memang tantangan kenapa bisa partiturnya beda-beda, bisa jadi karena inputnya, Prof. Karena ini kan latar belakang tadi, kabinet yang besar, orang yang banyak, itu memang untuk mengakomodasi tapi kemudian apakah untuk bisa kolaborasi tadi, luar biasa juga. Kang, tapi kan ada timeline ya ketika orang bekerja, kemudian Presiden sebagai sosok yang strong leader gitu. Nah, kira-kira harusnya kalau kita ikutin timelinenya dalam masa kerja katakanlah 5 tahun ini, 1 tahun ini harusnya sudah terorkestrasi atau ini jadi hal yang wajar ketika partiturnya masih ada yang beda-beda lah. Dijawabnya nanti ya Kang Cecep dan Prof Eko, usai jeda kami kembali hadir untuk Anda.